Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hadirin wal hadirat hadani Allah wa iyyakum. Setelah ini marilah kita sedikit tunggu bersama-sama, kita dengarkan uraian hikmah yang insyaallah dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Dr. Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa imamil ghuril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama. Yang saya hormati sahibul hajah dan kedua mempelai yang sedang berbahagia. Saya hormati dan saya cintai saudara-saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, baru saja kita saksikan bersama-sama sebuah syariat yang dapat memantik ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Man nakaha wa ankaha lillah istaujaba ridwanallahil akbar." Yang artinya barang siapa yang menikah dan menikahkan, maka mereka semuanya berhak untuk mendapatkan keridhaan Allah yang paling besar. Dikatakan oleh Al-Imam Ghazali rahimallahu rahmatal abrar, kenapa Nabi SAW bersabda demikian? Hanya dengan kita menyaksikan bersama-sama dua ucapan daripada ijab dan qabul, tapi kemudian akan memantik ridhonya Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Karena yang namanya pernikahan itu selalu identik dengan perintah, yaitu perintah Allah dalam Al-Qur'annya dan perintah Nabi kita Muhammad dalam hadis-hadisnya. Sedangkan semua perintah Allah dan Nabinya Muhammad SAW itu semuanya kembali hikmah dan kebaikannya kepada umatnya, di mana telah disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, "Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dilandasi dan keimanan, maka pasti kami akan berikan kehidupan yang sangat menyenangkan dan membahagiakan. Mungkin kita menggerutu di dalam hati, banyak sekarang di antara masyarakat yang tidak mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya, dalam artian bahagia yang sesungguhnya, yang kebahagiaan itu sebenarnya itu adalah sebuah perasaan, bukan sebuah materi, bukan sebuah jabatan, bukan sebuah gelar, bukan sebuah pengaruh yang besar. Tapi kebahagiaan itu adalah rasa yang ada di dalam hati kita. Tidak mesti orang yang bahagia itu orang yang kaya raya, orang yang punya jabatan yang tinggi, orang yang punya pengaruh yang besar, tidak. Tapi orang bahagia itu adalah yang hatinya itu bahagia. Dan itu tidak mungkin kita dapatkan kecuali kalau kita mengikuti, mentaati perintahnya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi sebaliknya, tatkala kita tidak mentaati dan menjalankan semua diperintah Allah dan Rasulnya, yang terjadi itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran, "Falyakhzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim." Hendaknya mereka yang tidak sejalan, yang membangkang, yang melanggar perintah daripada Nabi kita Muhammad SAW, maka akan terjadi kepada mereka fitnah. Atau kalau bukan fitnah yang terjadi, akan terjadi kepada mereka sebuah azab yang sangat pedih. Itulah yang terjadi.
dan tidak mungkin luput, tidak mungkin salah, tidak mungkin bukan itu yang terjadi, tidak mungkin. Karena menciptakan bumi ini adalah Allah, yang menciptakan manusia dengan segala komponen sifatnya itu juga Allah, yang mengaturnya juga Allah. Sehingga kalau aturan itu bukan dengan aturan Allah, maka tidak sesuai dengan kehidupan yang diinginkan dan diangan-angankan oleh manusia. Kita selalu berangan-angan, baik kita yang di kota, di desa, yang berpendidikan atau tidak, yang laki maupun yang perempuan, pasti sama-sama berharap hidupnya itu penuh dengan kebahagiaan, keamanan, kesejahteraan, kesentosaan, sehat walafiat. Sementara 5 hal yang selalu kita damba-dambakan dan selalu kita doa kepada Allah Ta'ala, sehingga kita selalu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 5 hal yang selalu kita dambakan, yang selalu kita angan-angankan, itu datangnya hanya daripada Allah, tidak datang dari warisan orang tua, tidak datang karena pendidikan, tidak datang karena gelar, tidak datang karena pengaruh, tapi semua itu datangnya daripada Allah. Allah yang menentukan, hanya Allah yang memberikan. Sehingga bagaimana mungkin seseorang yang menikah kemudian dia itu berharap mendapatkan kebahagiaan dalam pernikahannya, tapi pernikahannya itu tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Bagaimana mungkin akan mendapatkan kebahagiaan dalamnya? Padahal Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, man tazawwaja faqad akhraza nisfa dini falyattaqillah fin nisfil bagi. Orang kalau sudah kawin, berarti separuh daripada ujian Allah kepadanya itu sudah selesai. Karena separuh ujian itu ada di rumahnya, separuh ujian itu ada di keluarganya. Bahkan tanda-tanda kita ini adalah orang yang mulia sisi Allah atau tidak, itu berada di dalam keluarganya, bukan dia berada di atasan kita, di teman kita, handai tolan kita, tidak. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian ada yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah manusia yang terbaik kepada keluargaku. Kalau kita ingin tahu apakah kita ini adalah manusia yang paling mulia sisi Allah, mudah. Enggak usah kita datang kepada seorang wali untuk membuktikannya dengan kewalian dan karomahnya, tidak. Tidak usah kita datang kepada profesor dengan penelitiannya dan pencermatannya, tidak. Tapi cukup kita datang kepada istri kita, cukup kita datang kepada orang tua kita, cukup kita datang kepada saudara kita, cukup kita datang kepada keluarga kita. Merekalah cerminan yang sesungguhnya bagaimana kita di sisi Allah. Oleh karena itu Nabi Muhammad mengatakan bahwa perkawinan itu adalah separuh daripada ujian. Coba kita pikir-pikir, kita bekerja dari jam 6 pagi, kalaupun awal berangkat kerjanya, sampai jam 4 sore, atau paling lama jam 5 sore. Jam 6 sampai jam 5 berarti berapa jam? 11 jam. Selebihnya 12 jam di mana kita? Di rumah bersama istri, bersama anak-anak. Oleh karenanya dikatakan, Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan baiti jannati kecuali hanya dengan baiti jannati. Tidak pernah mengatakan dukani jannati, atau mazraati jannati, atau madrasati jannati, atau medani jannati. Enggak pernah. Tapi dia katakan baiti jannati atau baiti nari, rumahku surgaku, atau rumahku nerakaku. Kenapa hanya dikatakan rumahku? Karena rumah ini yang paling mendasar. Ketika seseorang itu mendapatkan cobaan dengan istrinya, itulah cobaan yang paling besar. Bahkan ada kata-kata walaupun itu guyonan, tidak beneran, tapi bisa jadi beneran karena rahmat Allah. Apa itu? Kalau orang sudah tersiksa dengan istrinya di dunia, nggak bakal tersiksa lagi nanti di akhirat. Bisa jadi beneran. Karena apa? Karena berkat sabarnya dia kepada istrinya justru menjadi sebab akhirnya dia nanti di akhirat tidak akan tersiksa. Semua siksaan yang terkait dengan seorang manusia, kalau di luar sana itu kecil, tapi kalau di dalam rumah tangga itu besar. Bayangkan, seseorang itu ketika di luar ada permasalahan, mungkin dia itu bertemu dengan orang yang bermasalah itu sekali dalam seminggu atau sekali dalam sehari, tapi kalau dengan istri kita. Dan bayangkan pula bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan, bahkan di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwasanya Allah Ta'ala mengakui bahwa tipuan setan itu adalah sesuatu yang sangat hina, sangat mudah untuk ditaklukkan. Tapi tipuan perempuan itu bukan semua orang bisa menaklukkan.
Sehingga Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, inna kaidakunna azim. Tapi di dalam ayat yang lainnya disebutkan tentang setan, inna kaida syaitani kana dhaifa. Sesungguhnya tipuan setan itu mudah, lemah. Bahkan Al-Habib Ahmad bin Atos mengatakan, kalau seumpama ada lintasan di dalam hati kita, lintasan itu bersumber daripada setan, apakah terkait dengan hawa nafsu, perempuan, dunia dan lain sebagainya, tinggal kita angkat kepala kita ke atas langit, lalu kita katakan Allah, sampai habis nafas kita hilang itu, akan terbakar hawa nafsu itu, pengaruh setan itu akan hilang dan musnah. Coba ketika istri kita marah, kita bilang Allah, tambah marah apa tambah gimana? Inilah maksudnya, inna kaidakuna azim. Sehingga jangan sampai kita katakan, oh berarti orang yang soleh itu berarti orang-orang yang kalah kepada istrinya, orang yang dominan dalam rumah tangganya itu ada di tangan istrinya. Tidak, yang salah itu adalah kita tidak bisa mendidiknya. Kenapa kita tidak bisa mendidiknya? Karena kita tidak mengenal dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, pernikahan yang sekarang kita saksikan adalah pernikahan yang sangat menjadi percontohan untuk kita semuanya. Yang laki seorang santri, yang perempuan juga seorang santri, yang insya Allah dengan sebab Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya, dan hadis itu oleh para ulama dijadikan sebagai ikon dalam setiap kitab-kitab klasik, baik itu kitab fikih, kitab tafsir, kitab hadis maupun kitab alat, itu disebutkan man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang dikehendaki Allah Ta'ala dan kebahagiaan akan diperdalam dia di dalam urusan agama. Sehingga apa? Mafhumnya hadis itu, siapa yang tidak dikehendaki Allah Ta'ala dan kebahagiaan di dunianya, di kuburnya, di alam mahsyarnya maupun di akhiratnya, dia tidak akan disentuhkan dengan ilmu agama. Yang disentuhkan dengan ilmu agama, dialah yang bakal bahagia. Tapi yang tidak tersentuh dengan ilmu agama, bagaimana akan bahagia? Contohnya dengan logika mudah sekali. Seumpama setelah ini usai, maka tiba-tiba yang menjadi takmir masjid itu mengumumkan, mohon maaf ya, ternyata sebelum kalian tuh masuk di sini, di sekitar masjid ini telah dibuat jebakan sebanyak 360 jebakan. Dan masalah jebakan itu, setiap jebakan itu lubang kedalaman 2 meter. Di ujung jebakan itu disiapkan yang namanya paku-paku yang panjang 30 cm. Pokoknya kalau masuk sana dijamin mati seketika itu juga. Masalahnya 360 jebakan di sekitar sini. Kalau kita pulang nanti tanpa diberitahu oleh takmir di mana saja letak jebakan-jebakan itu, kita nanti pulangnya lebih banyak selamatnya atau lebih banyak tidak selamatnya? Lebih banyak selamatnya atau lebih banyak tidak selamatnya? Pakai logika. Lebih banyak tidak selamatnya. Ini yang terjadi. Heran kita kadang-kadang kepada orang tua. Ketika anak-anak kita itu sedang UAN atau UN, maka mereka itu sampai tidak tidur semalaman, bahkan mereka itu sibuk menjaga anak-anaknya, bahkan mereka itu mendatangkan guru dengan membayar, mengupah mereka supaya mengelesi anaknya supaya mereka tidak gagal dengan ujian. Padahal ujian mereka itu cuma setahun 2 kali, sementara ujian manusia daripada Allah Ta'ala bukan setahun 2 kali, bukan sebulan 2 kali, bukan seminggu 2 kali, bukan sehari 2 kali, bahkan bukan sejam sekali. Setiap detik ada ujian daripada Allah Ta'ala untuk kita sabar atau kita bersyukur atau tidak. Kalau kita tidak mendasari diri kita dengan ilmunya Nabi Muhammad, bagaimana mungkin kita akan selamat? Yang ada terjerumus dalam dosa itu loh yang bikin kita muskilah. Allah Ta'ala sudah menegaskan dalam Al-Quran, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang terjadi pada kalian yang kalian tidak kehendaki, itu karena ulah kalian sendiri. Oleh karena lihat bagaimana para aulia yang sudah mengenal dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW, walaupun orang itu melihatnya dalam keadaan duka, tapi mereka menikmatinya dan merasa bahagia dengan duka itu. Ini bedanya antara orang yang tidak punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Sehingga Allah Ta'ala dengan tegas mengatakan dalam Al-Quran, la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Enggak sama di dunia, enggak sama nanti di akhirat. Artinya orang yang mendapatkan ilmu dalam hatinya, maka dia pasti akan menjalani kehidupan walaupun duka maupun suka dalam keadaan bersyukur pada Allah Ta'ala. Ambil satu contoh, Al-Habib Ali Habsyi Sayyidul Maulid, beliau bercerita, ada satu orang yang dia matanya buta. Kita bayangkan, dia matanya buta, kaki tangannya buntung, ditambah lagi dia kena eksim, penyakit kulit yang setiap luka itu ada ulatnya, sementara dia nggak punya tangan untuk menggaruk dan nggak punya kaki untuk menggaruk.
Ditambah lagi Allah berikan dia penyakit ayan, beberapa saat dia akan pingsan. Subhanallah, dia masih sempat-sempatnya membaca doa Nabi yang diperintahkan kita dan dihimbau kita ketika kita melihat ada seorang yang tertimpa musibah pada akalnya, agamanya maupun badannya, untuk baca doa ini. Kalau kita baca doa ini selama hidup kita tidak akan terkena dengan cobaan itu. Apa itu? Alhamdulillah alladzi afani mimma ibtalahum bihi wa faddalani ala katsirin min khalqika tafdila. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah memberikan aku keutamaan dan telah memberikan aku kesembuhan dan keafiatan daripada apa yang mengenai banyak orang. Ketika orang wali itu melihat orang tersebut membaca doa itu, dia merasa heran. Semua cobaan ada pada dirinya. Tidak ada cobaan yang berat kecuali ada pada dirinya. Dia orang dia nggak punya keluarga, dia buta matanya, buntung tangan kakinya, tambah kena eksim, tambah kena ayan. Tapi kenapa dia sempat-sempat baca doa itu? Subhanallah, ketika diambil taruh di pangkuannya, dia tanya, mohon maaf, saya tadi mendengar kamu baca doa ini. Serius kamu baca? Gal iya. Tapi aku melihat semua cobaan ada pada diri kamu. Tetap demi Allah aku tidak merasakan kecewa sedikit pun pada Allah Ta'ala. Karena walaupun aku semacam ini, aku masih punya dua kenikmatan yang tidak dimiliki oleh manusia itu yang banyak itu. Oleh karenanya aku baca doa itu. Apa kenikmatan yang kau punya masih? Apa jawaban dia? Aku masih mempunyai lidah yang selalu berzikir pada Allah, dan aku masih mempunyai hati yang selalu bertafakur kepada Allah. Subhanallah, kita sempurna tapi kita tidak ada syukurnya pada Allah, tidak berzikir pada Allah. Tapi lihat bagaimana ini nggak sempurna, tapi dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa yang akan mengangkatnya, yang nanti menjadikannya nanti di akhirat tidak lagi buntung, tidak lagi buta, tidak lagi dia itu dalam keadaan penyakitan, tidak lagi dalam keadaan sengsara, tapi hidupnya bahagia karena bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu para hadirin muliakan Allah Ta'ala, marilah kita sadari kita hidup di zaman fitnah, zaman akhir, zaman yang fitnah itu digambarkan, diibaratkan oleh Nabi SAW seperti malam yang sangat gelap. Bahkan ada di antara kalian yang pagi harinya muslim, sore harinya sudah kafir. Ada yang sore harinya muslim, paginya sudah kafir. Ini sudah zamannya sekarang ini. Kalau sudah tanpa ilmu kita menghadapinya, bagaimana mungkin kita akan selamat daripada fitnah keluarga, fitnah istri, fitnah tetangga, fitnah dunia, fitnah jabatan, fitnah perempuan dan sebagainya, kecuali bagi mereka yang dihidupkan hatinya dengan ilmu agama. Oleh karena jangan pernah kita meninggalkan majelisnya para nabi, majelisnya Nabi Muhammad, itu majelisnya para ulama. Dekat-dekatkan diri kita pada ulama, karena mereka lah nanti akan memberikan syafaat kelak pada hari kiamat. Tidak ada satupun andalan daripada amal kita. Salat malam kita yang mana, sedekah kita yang mana, semuanya itu kalau kita sodorkan, kita beberkan pada ulama, bisa jadi gak sah daripada amal kita. Yang kita harapkan adalah syafaat daripada para ulama, syafaat para habaib, syafaat para solehin, dan syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga dengan kita menghadiri dan menyaksikan pernikahan tersebut, maka semoga kita termasuk yang mendapatkan keridhaan Allah yang paling besar, sehingga kita keluar dari tempat ini dalam keadaan kita sudah dijadikan Allah Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang soleh dan soleha, menjadi hamba-hambanya yang selalu terkait dan terpaut dengan inayahnya, dengan riayahnya, dengan hidayahnya, yang selalu dipandang oleh Allah Ta'ala dengan rahmatnya. Dan semoga kita semuanya termasuk yang dipastikan Allah Ta'ala berkat apa yang kita saksikan daripada syariah Nabi kita Muhammad SAW, kita termasuk yang panjang umurnya, sehat badannya, bahagia hidupnya, mudah segala urusannya, selalu dia itu mendapatkan kemudahan di dalam segala perkaranya, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.